Selamat datang pada mata kuliah stratifikasi, mobilitas, dan kebijakan sosial. Pada sesi saat ini, saya akan membahas sedikit mengenai telaah stratifikasi dan mobilitas sosial dalam karya sastra. Kajian stratifikasi dan mobilitas sosial tidak hanya dilakukan melalui telaah literatur dan juga telaah studi-studi terdahulu, tetapi kita juga bisa melakukan telaah karya-karya sastra. Karya-karya sastra banyak berupa fiksi, namun sejarah, situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang diceritakan dalam novel-novel tersebut mencerminkan kondisi nyata yang terjadi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dua novel terkenal, yaitu Para Priai dan Bumi Manusia. Novel Para Priai merupakan karya sastra Indonesia yang dikarang oleh Umar Khayyam. Novel ini bercerita tentang tokoh utama yang bernama Lantip. Ia adalah seorang anak penjual tempe. Salah satu pelanggannya adalah pasangan suami istri Sastro Darsono yang merupakan keluarga priai. Mereka bekerja sebagai mantri guru desa. Ketika Lantip memasuki usia sekolah, keluarga Sastro Darsono meminta kesediaan Ibunda Lantip agar Lantip tinggal bersama mereka. Akhirnya, Lantip tinggal bersama keluarga Sastro Darsono, di mana ia disekolahkan dan dididik sebagai seorang priai Jawa. Ia tumbuh menjadi seorang yang cerdas, sopan, dan memiliki jiwa pengabdian yang besar, baik kepada keluarga maupun wong cilik. Novel ini menceritakan bahwa strata sosial Lantip dan keluarga Sastro Darsono menampilkan dua posisi sosial yang berbeda. Keluarga Sastro Darsono menduduki posisi sosial tinggi, sedangkan keluarga Lantip berada di strata bawah. Perbedaan strata ini berimplikasi pada banyak hal, antara lain dalam hal kesempatan, interaksi sehari-hari, dan sebagainya. Dalam kesehariannya, dalam novel ini diceritakan bagaimana Ibunda Lantip berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa Kromoinggil kepada keluarga Sastro Darsono. Selain itu, ia juga menunjukkan gestur hormat kepada keluarga Sastro Darsono. Dalam telaah mobilitas sosial, Bapak Sastro Darsono yang merupakan anak petani desa mengalami mobilitas sosial intragenerasi dan antar generasi vertikal naik. Dalam mobilitas intragenerasi, ia mengalami peningkatan kelas sosial dari kelas bawah ke kelas atas. Dan untuk antar generasi, terdapat mobilitas vertikal dari lapisan orang tuanya yang berada di lapisan bawah ke lapisan sosial Bapak Sastro Darsono sebagai seorang priai. Bagaimana dengan status Ibu Sastro Darsono? Ibu Sastro Darsono berasal dari keluarga priai. Dia tidak mengalami mobilitas vertikal naik, karena ia berasal dari keluarga dari kelas atas dan tetap menjadi orang dari lapisan atas. Lalu bagaimana dengan Lantip? Lantip mengalami mobilitas sosial intragenerasi dan juga antar generasi vertikal naik. Dalam mobilitas intragenerasi, Lantip mengalami peningkatan dari kelas bawah hingga posisi saat ini. Sedangkan pada mobilitas antar generasi, terjadi peningkatan lapisan orang tuanya yang merupakan pedagang kecil kepada lapisan sosial dirinya saat ini yang berada di lapisan atas. Kalau kita melihat cerita dan uraian ia dibesarkan oleh keluarga Sastro Darsono, dia dididik, maka kita bisa melihat bahwa mobilitas sosial yang dialami Lantip itu berupa mobilitas sponsor dan juga mobilitas kontes. Baik, sekarang saya beralih kepada novel yang kedua, yaitu novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia merupakan novel pertama dari tetralogi karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan situasi Indonesia pada masa kolonial Belanda. Buku Bumi Manusia ditulis oleh Pram ketika ia berada dalam tahanan politik di Pulau Buru. Novel ini menceritakan mengenai jalan hidup Mingke, seorang pemuda pribumi, keluarga bangsawan Jawa. Tokoh Mingke digambarkan sebagai seorang yang berusaha keluar dari belenggu budaya Jawa dan berkiblat ke budaya Eropa, tapi ia berani melawan ketidakadilan yang dilakukan Belanda terhadap bangsanya. Mingke berkenalan dengan Nyai Ontosoroh, seorang gundik pria Belanda yang bernama Herman Melema.
Dalam berjalannya waktu, Lantip jatuh cinta dan menikah dengan putri Nyai Ontosoroh yang bernama Annelies Melema. Nyai Ontosoroh memberikan inspirasi kepada Mingke untuk tidak takut melawan penghinaan, ketidakadilan, dan diskriminasi Belanda terhadap bangsa Indonesia. Novel ini memperlihatkan ada beberapa strata sosial dari para tokoh-tokohnya. Yang pertama, Mingke. Mingke adalah bangsawan Jawa. Walaupun dia bangsa pribumi, tapi ia memiliki posisi sebagai keluarga bangsawan. Maka ia memiliki posisi status dan privilege yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Ia dapat bersekolah di HBS bersama dengan anak-anak Eropa. Kedua, Herman Melema. Herman Melema adalah bangsa Eropa. Ia berada di strata atas karena struktur masyarakat pada saat itu menempatkan bangsa Eropa pada posisi tertinggi. Selanjutnya, Annelies Melema. Annelies Melema adalah seorang Indo yang merupakan campuran Belanda dan pribumi. Kemudian Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh itu adalah seorang pribumi di mana ia tidak bisa sepenuhnya diterima oleh bangsa pribumi. Karena apa? Karena predikat dia sebagai gundik dianggap negatif oleh masyarakat. Namun, dalam novel ini juga diceritakan bahwa sejarah akhirnya Nyai Ontosoroh menjadi gundik itu karena ayahnya yang menjual dalam tanda kutip dirinya kepada Herman Melema demi diperolehnya uang. Tokoh Nyai Ontosoroh menggambarkan seorang perempuan yang berada pada posisi sosial rendah. Kemudian dia banyak berusaha, belajar, di mana ia diajarkan juga oleh suaminya untuk berbahasa Belanda, belajar berhitung, sehingga dirinya dapat bangkit hingga ia bisa mengelola bisnis keluarga dan mampu secara material. Ia mengalami mobilitas sosial vertikal naik karena usaha dan belajar, jika kita melihatnya dari segi kepemilikan ekonomi. Novel ini bercerita tentang banyak hal, isu-isu diskriminasi, di mana masyarakat pribumi mendapatkan perbedaan hak dan perlakuan dari bangsa Eropa karena perbedaan ras. Isu ketidaksetaraan kesempatan ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat pribumi yang biasa tidak mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh hak-hak sosial mereka, seperti pendidikan. Ketika kita melihat isu tingkat keterbukaan masyarakat di sini rendah, yang ditunjukkan pada bagaimana masyarakat pribumi sangat sulit untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi karena bangsa Eropa yang menguasai dan mengatur jalannya kehidupan sosial dan politik. Hal ini menyulitkan bangsa pribumi untuk melakukan mobilitas sosial melalui usahanya. Namun, untuk kasus Mingke, berbeda dengan pribumi biasa, ia merupakan keturunan bangsawan yang dapat mengakses pendidikan dan memanfaatkan bakatnya untuk menulis yang pada akhirnya ia memiliki pengaruh dalam masyarakat Indonesia, khususnya bangsa pribumi, dalam menyadarkan mereka akan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami oleh bangsa pribumi. Demikian ulasan singkat mengenai karya sastra para priai dan bumi manusia. Saya berharap saudara-saudara dapat juga melakukan kajian-kajian terhadap karya-karya sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra dari luar Indonesia, di mana saya berharap bahwa karya-karya itu dapat ditelaah secara kritis untuk memperkaya analisis-analisis stratifikasi dan mobilitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada sesi berikutnya.